Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah berharap kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan belajar tema 3, subtema 2, muatan pelajaran PKN. Menjadi anak yang disiplin. Apakah kalian punya cita-cita? Tentunya punya ya. Terus apa yang harus kalian lakukan untuk mencapai cita-cita tersebut? Nah, salah satu yang harus kita lakukan untuk menggapai cita-cita yaitu kita harus bisa mengatur waktu antara belajar dan bermain. Nah, supaya cita-cita kita tercapai, banyak waktu mana antara belajar dan bermain? Tentunya kalian tahu ya. Membuang-buang waktu merupakan hal yang sangat merugi. Jika waktu banyak digunakan untuk bermain-main, maka hidup kita tidak bermanfaat. Mari kita manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Hindari atau kurangi kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat seperti menunda-nunda waktu belajar, banyak bermain, dan menghabiskan waktu untuk bermain HP dan menonton televisi. Untuk menggapai cita-cita, kita bisa membuat daftar kegiatan sehari-hari. Contoh daftar kegiatan sehari-hari. Yang pertama, belajar. Contohnya membaca buku, mempelajari kembali pelajaran yang sudah diajarkan oleh ustazah, dan mengerjakan tugas tepat waktu. Yang kedua, beribadah. Contohnya sholat tepat waktu, mendoakan orang tua, dan berdoa semoga diberi kelancaran dalam melakukan kegiatan. Nomor 3, membantu orang tua. Contohnya membersihkan tempat tidur, mengepel, mencuci piring, dan sebagainya. Yang keempat, tidur. Contohnya tidur malam tepat waktu. Nah, jadi anak-anak ya, tidur malam itu harus jangan terlalu larut. Misalkan habis sholat isya, kalau sudah tidak ada kegiatan berarti harus segera tidur supaya nanti kita bisa sholat subuh tepat waktu ya. Yang kelima, bermain. Contohnya bermain secukupnya. Prestasi belajar dan disiplin waktu. Kira-kira apa ya hubungannya prestasi belajar dan disiplin waktu? Nah, disiplin sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar. Karena jika seorang siswa selalu datang terlambat, maka akan semakin banyak pula pelajaran yang terlewat. Nah, kalau sekarang kita pelajarannya lewat daring ya, lewat Google Meet atau lewat rekaman, lewat video. Nah, ketika ada Google Meet maka harus masuk tepat waktu ya, supaya tidak ketinggalan informasi sedikit pun ya. Sudah terbukti insya Allah kemarin habis PTS yang datang tepat waktu, melihat video sesuai dengan waktunya ya, dan mengerjakan tugas tepat waktu, insya Allah hasilnya tidak mengecewakan. Nah, jadi yang belum
maksimal, silahkan ayo dirubah ya, lebih disiplin lagi supaya prestasi belajarnya bisa meningkat. Nah, perilaku terlambat berarti kurangnya kesadaran akan kewajiban dan menyepelekan arti disiplin. Hal ini mengakibatkan turunnya prestasi belajar. Apa itu disiplin? Disiplin adalah kondisi yang terbentuk melalui proses dan serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban. Nah, jadi disiplin itu tidak bisa langsung jadi ya. Jadi harus melalui sebuah proses di mana ada sikap taat, patuh, teratur, dan tertib itu nanti bisa menjadi disiplin. Kalau kita tidak taat kepada orang tua, kepada guru, kepada peraturan, tidak teratur dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, tidak tertib, maka disiplin itu mustahil untuk ada pada diri kita. Disiplin juga merupakan sikap mental seseorang yang mengandung kerelaan untuk mentaati peraturan, baik yang dibuat sendiri maupun yang berlaku di lingkungan. Salah satu contoh disiplin adalah menghargai waktu. Bagaimana? Waktu tidak bisa kembali loh ya, jadi harus benar-benar kita hargai. Disiplin waktu dapat meningkatkan prestasi belajar, betul atau betul? Jika sudah disiplin, semua kegiatan pasti teratur. Nah, disiplin bangun subuh tepat waktu. Nah, nanti semua kegiatan akan teratur sampai nanti kita tidur lagi. Beda kalau kita sudah tidak disiplin, misalkan bangun subuh tidak tepat waktu, nanti semua kegiatan harian kita sampai sore maka tidak bisa teratur. Makannya telat, subuhnya telat, nanti berpengaruh pada masuk kelas belajar telat juga. Akhirnya tugasnya telat, semuanya menjadi telat. Enakkah hidup seperti itu? Orang yang tidak disiplin dalam menggunakan waktu biasanya lamban menangkap pelajaran. Nah, kok bisa ya datang telat masuk ke Google Meet atau masuk kelas? Tidak tahu, informasinya jadi terputus. Akhirnya pembelajaran sulit untuk diterima karena informasinya terputus. Yang kedua ketinggalan pelajaran, jelas ya. Yang ketiga kurang semangat belajar. Bagaimana kalau telat, semangat apa enggak? Jelasnya menjadi kurang semangat, malu ya. Prestasi belajar akhirnya kurang memuaskan, nilainya jelek. Patuh pada aturan memang berat, namun langkah pertama yang harus kita lakukan adalah berniat di dalam hati dan sadar bahwa sikap menghargai waktu merupakan kewajiban yang harus kita lakukan. Bagaimana? Siap? Insya Allah siap ya. Manfaat disiplin waktu. Yang pertama, semua pekerjaan selesai tepat waktu. Yang kedua, banyak orang yang lebih percaya kepada kita. Nah, kalau kita tidak disiplin, maka orang tidak mungkin percaya kepada kita. Misalkan janji, kalian jualan kue misalkan, Mbak, besok aku pesen ya 2. Ternyata habis itu gak dibawakan. Nah gitu kira-kira orang percaya gak kepada kita? Gak percaya ya. Besok aku beli kue ya, diantar jam 7, ternyata sampai jam 9 gak diantar. Kira-kira orang itu marah gak pada kita? Jadi kecewa ya, marah, terus jadinya gak percaya kepada kita. Nah, kalau orang disiplin ya, jam 7 datang jam 7,
pesanan jam 7 disampaikan jam 7, maka orang lain akan senang dan percaya kepada kita. Tidak pernah terlambat dan tidak menyusahkan orang lain. Nah, kalau disiplin waktu jelasnya tidak terlambat. Kalau terlambat kira-kira menyusahkan orang lain enggak? Misalkan dalam pembelajaran online kita datangnya terlambat, jelas menyusahkan ya. Teman-temannya lainnya menunggu, kalian belum datang, akhirnya pembelajarannya jadi terganggu ya. Yang keempat, hidup menjadi lebih efektif dan efisien. Disiplin adalah salah satu kunci kesuksesan dalam menggapai cita-cita. Bagaimana pengen cita-citanya terwujud? Kalau pengen cita-citanya tercapai, maka ayo kita disiplin, menghargai waktu. Alhamdulillah kita sudah tahu betapa pentingnya disiplin dan manfaatnya. Jangan lupa ya, berlatih untuk selalu disiplin. Nah, tugas hari ini, buatlah jadwal kegiatan kalian sehari-hari dari bangun sampai tidur lagi. Tempel di dinding kamar kalian, foto dan kirim ke ustadzah. Ustadzah tunggu ya hasilnya. Nah, ini salah satu contoh praktek disiplin. Siapa ayo berlomba-lomba untuk bisa disiplin mengirim tugas tepat waktu ya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini untuk tematik cukup sampai di sini. Jazakumullahu khairan katsir. Barakallahu fikum. Tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk tetap disiplin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.